Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas farmasi D, akan menjelaskan terkait tugas 2 dengan tema etika dan regulasi uji praklinik. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Fitari Makfiratul Lutfi dengan NIM 148, Elok Salsabila NIM 152, Fadilatul Hasanah NIM 154, Adibah Mumtaz NIM 155, dan Miranda Ayu Margareta NIM 161. Kemudian untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan, yaitu tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Prinsip etika yang diterapkan dalam uji desain praklinik pada hewan menggunakan prinsip 3R. Yang pertama ada replacement, yaitu metode untuk mengganti penggunaan hewan dengan metode alternatif seperti model komputer, sistem non-hidup, atau melibatkan uji in vitro seperti kultur sel, jaringan, atau spesies yang lebih rendah tingkatannya, misalnya serangga atau invertebrata. Kedua, ada reduction, yaitu mengurangi jumlah hewan percobaan dengan memperoleh data yang cukup tanpa menambah rasa sakit atau stres melalui desain penelitian yang baik, pemilihan model hewan tepat, analisis statistik akurat, dan perawatan hewan yang optimal. Ketiga, ada refinement, yaitu meminimalkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan hewan dengan memilih metode non-invasif, menerapkan anestesi atau analgesia, menggunakan prosedur standar, serta memastikan peneliti terlatih dan kompeten. Pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik. Beberapa pedoman regulasi penting yang harus dipatuhi. Yang pertama ada Good Laboratory Practice atau GLP, menetapkan standar internasional untuk pelaksanaan uji non-klinis agar data dapat dipercaya dan diterima oleh regulator. Mencangkup dokumentasi, prosedur uji, kualitas data, dan rekonstruksi studi. Yang menjadi syarat wajib agar hasil praklinik diakui oleh BPOM, EMA, atau FDA, menurut Navas et al. 2022. Yang kedua, Pedoman International Council for Harmonization atau ICH, menentukan persyaratan uji non-klinis yang diperlukan sebelum uji klinik manusia. Contoh ICH M3R2 atau Non-Clinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals yang mengatur jenis, durasi, spesies uji, dan keterkaitan data hewan dengan manusia. Yang ketiga, European Medicines Agency atau EMA, mengatur standar ilmiah dan etika agar data yang dihasilkan dapat diandalkan sebelum obat diuji pada manusia, mendukung implementasi 3R dan metode alternatif atau NAMS dalam regulasi uji hewan. Yang keempat ada Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD mengeluarkan prinsip GLP dan pedoman uji toksikologi. OECD memberikan panduan rinci tentang metode uji toksisitas akut, kronik, dan genotoksisitas menurut Gaucholt et al. 2023. Kemudian yang kelima, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menetapkan bahwa uji praklinik harus mendapat persetujuan dokumentasi lengkap dan memenuhi prinsip etika hewan. Sebelum uji praklinik harus ada dokumen persetujuan dari regulator bahwa rancangan uji telah memenuhi standar yang berlaku menurut Sugi Hardana dan Putri 2024. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke komite etik, terdapat 7 hal utama yang harus disiapkan peneliti sebelum mengajukan proposal. Yang pertama, penyusunan protokol penelitian. Protokol harus memuat tujuan, hipotesis, desain studi, dosis dan rute pemberian obat, serta jumlah hewan yang dihitung dengan analisis daya. Jangan lupa lampirkan jadwal penelitian, lokasi, dan pembagian tanggung jawab tim. Yang kedua, penerapan prinsip 3R. Gunakan hewan hanya jika tidak ada alternatif in vitro atau in silico, kurangi jumlah hewan tanpa menurunkan validitas hasil, dan rancang prosedur yang meminimalkan rasa sakit dan stres selama eksperimen.
Selanjutnya yang ketiga, rencana kesejahteraan hewan. Buat protokol anestesi dan analgesia sesuai spesies, lakukan pemantauan rutin terhadap kondisi hewan, serta siapkan rencana perawatan pasca tindakan untuk mengantisipasi komplikasi. Yang keempat, human endpoint dan euthanasia. Tentukan kriteria penghentian hewan, gunakan metode euthanasia sesuai pedoman internasional dan pastikan dilakukan oleh peneliti yang terlatih serta memiliki izin resmi. Kemudian yang kelima, terdapat kompetensi peneliti dan juga fasilitas, di mana semua personel harus memiliki pelatihan tentang kesejahteraan hewan, biosafety, dan juga teknik prosedural yang digunakan. Lampirkan CV, sertifikat pelatihan, serta pembagian tugas setiap anggota penelitian. Kemudian fasilitas pemeliharaan hewan harus memenuhi standar ventilasi, pencahayaan, sanitasi, dan juga pemantauan kesehatan. Lalu kemudian yang ketujuh, terdapat analisis data dan juga pelaporan, di mana gunakan metode statistik yang sesuai dan laporkan seluruh hasil secara transparan. Data penelitian harus terdokumentasi dengan baik dan dapat direplikasi. Lalu penerapan pedoman ARIVE 2.0 wajib untuk meningkatkan kualitas pelaporan penelitian praklinik. Lalu disarankan mendaftarkan protokol studi di basis data preregistrasi untuk transparansi. Kemudian yang terakhir yaitu aspek biosafety dan juga administratif, di mana identifikasi potensi risiko bahan atau obat bagi peneliti dan juga lingkungan, serta siapkan langkah mitigasi. Kemudian pembuangan limbah biologis dan hewan uji harus mengikuti standar biosafety institusional. Lalu sertakan formulir etika, surat izin penelitian, serta SOP pendukung yang relevan. Berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.